Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Juhardi, penyuluh Desa Rawang Baru, Kecamatan Desa Rawang Pancarga. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pH tester. Yang perlu dipahami dari alat ini yaitu ada 4 bagian. Yang pertama ini kepalanya. Sini terdapat ada tulisan angkanya yaitu mulai dari 3,5 sampai dengan 8, yaitu menunjukkan nilai kebasahan dan keasaman. Dan yang di bawahnya terdapat nilai 0 sampai dengan 100. Bagian yang kedua yaitu tombol yang berwarna putih yang berfungsi untuk mengatur pH dan kelembapan tanah. Yang ke bagian ketiga yaitu terdapat lempengan putih dan kuningan, yang mana ini berfungsi apabila kita mengukur pH tanah di sini sebagai pengantar nilai yang akan nanti ditunjukkan kepada nilai pH di atas ini angkanya di kepala. Yang bagian keempat yaitu terdapat tabel. Oke, baik teman-teman sekalian, tadi sahabat saya telah menjelaskan bagaimana cara menggunakan pH meter model kerucut ini. Di sini tadi sahabat saya menjelaskan pada dasarnya pH meter model kerucut ini ada 4 bagian yang harus kita pahami. Yang pertama ini bagian kepala yang bentuknya bulat seperti ini bagian kepala. Di sini ada angka-angka yang tertulis itu dan ada hurufnya pH dan angkanya ada 3,5 sampai 8, itu yang menyangkut pH. Kemudian ada persentase itu dimulai dari 0 sampai 100. Persentase itu untuk menggambarkan atau mengukur kelembaban tanah, sedangkan yang 3,5 sampai 8 itu yang menggambarkan pH tanah. Ini bagian kepala ya. Kemudian ini ada tombol. Fungsi tombol itu untuk merubah ketika kita dari mengukur pH tanah menjadi mengukur kelembaban tanah. Caranya seperti yang sahabat saya jelaskan. Ketika kita mengukur pH tanah, kita benamkan alat ini sebatas lempeng putih ini. Itu kita biarkan sampai dengan angka jarum penunjuknya itu berhenti. Setelah pH kita ketahui, maka tombolnya ini kita pijit begini ya, kita pijit dan kita diamkan sampai jarumnya itu berhenti bergerak. Itu kita mengukur kelembaban tanahnya. Ini bagian yang kedua tombol. Bagian yang ketiga ini ada lempeng logam warna putih dan ada logam yang sifatnya runcing. Ya, kalau kita ibaratkan baterai, ini kira-kira ini kutub positif, ini kutub negatif gitu ya kira-kira. Nah, inilah ya kedua logam ini nanti yang sebagai konektor untuk menentukan pH-nya atau kelembabannya. Itu bagian yang ketiga. Jadi ketika nanti kita mengukur pH itu harus dibenamkan sebatas lempeng logam yang putih ini, yang bening ini. Kemudian ini ada tabel. Ini tabel ini menggambarkan jika pH-nya 4 berapa kebutuhan kapur yang harus dipenuhi, semua tertulis ini. Ini tabel nilai pH dengan jumlah kapur yang diberikan ke tanah pertanian. Nah, baiklah ya, kita praktekkan saja langsung bagaimana cara menggunakan pH meter model kerucut ini. Seperti yang sahabat saya jelaskan, ini harus dibenamkan. Ya, kita coba benamkan ke dalam tanah. Sudah, coba Pak disut ini caranya. Dari 7 mengarah ke 6,5. Ya, 7 bergerak ke arah 6,5. Ya, itu udah berhenti di angka 6,2 Pak ya. 6,2. Kayaknya udah berhenti ya. Itu berhenti di angka 6,2. Artinya pH tanah tempat cabai ini ditanam adalah 6,2. Itu pH. Kemudian ini ada tombol ya. Seperti yang sahabat saya jelaskan tadi, ada tombol, kita tekan tombolnya. Ketika kita tekan tombolnya, angka akan bergerak mengarah ke 100. Kemudian dia akan perlahan-lahan turun, tetapi dengan catatan tombol jangan dilepas. Tombol tetap ditahan agar angkanya itu terus turun ya, sampai dengan jarum indikatornya berhenti bergerak. Di sini dari angka 100 tadi mengarah ke angka 90, tetapi dia terus bergerak secara berlahan sampai dengan jarum berhenti bergerak. Itulah nilai kelembaban tanah yang kita ukur ini. Di situ kayaknya sudah berhenti ya di angka berapa itu Pak? Angkanya 90. Berarti kelembaban tanah ini ada 90%, artinya cukup lembab.
cukup bagus untuk pertanaman cabai ini. Itu pH-nya ya. Ya, kita cabut kembali ya. Setelah kita cabut, ini kita lap ya, bagian logamnya kita lap dengan kain kasa supaya bisa digunakan kembali. Tetapi ya, perlu kita pahami, ini pengambilan nilai pH dalam satu petakan tidak bisa hanya satu titik, tergantung berapa luas petakannya. Jelasnya semakin banyak titik-titik yang kita uji pH-nya, nilai akurasi angkanya itu lebih tinggi. Nah, bagaimana teknik pengambilan titik itu? Biasanya dalam satu petakan kita ambil secara diagonal ke kanan dan diagonal ke kiri, ada beberapa titik, kita jumlahkan titiknya tadi, kemudian dibagi berapa jumlah titik yang kita ambil, itulah nilai rata-rata pH atau kelembapannya. Lalu bagaimana jika pH terlalu rendah? pH terlalu rendah itu artinya tanah yang kita uji itu atau tanah yang kita amati berarti masam. Nah, ketika tanah masam, bagaimana cara mengobatinya atau bagaimana cara mengatasinya? Gunakanlah kapur pertanian. Nah, timbul lagi pertanyaan, apa akibatnya Pak jika pH terlalu rendah? Ada beberapa kerugian yang ditimbulkan akibat dari pH yang terlalu rendah. Pertama, penggunaan pupuk menjadi tidak efektif. Karena kita tahu pupuk fosfat, bisa bentuknya TSP, bisa SP. Jika kita aplikasikan ke dalam tanah yang sifatnya masam, fosfat yang ada dalam pupuk akan terikat oleh aluminium. Jadi ketika fosfat terikat oleh aluminium, fosfat yang kita berikan ke tanah tidak dapat diserap oleh akar tanaman. Walaupun secara unsur haranya fosfatnya banyak di tanah ini, tetapi tidak bisa terserap oleh tanaman. Itu salah satu kerugian. Kemudian tanaman akan keracunan unsur-unsur mikro seperti keracunan Fe, keracunan Zn, itu akibat dari tanah yang terlalu masam. Bagaimana cara mengobatinya? Gunakanlah kapur dolomit. Lalu timbul pertanyaan, apa penyebab dari keasaman tanah? Banyak penyebab dari keasaman tanah. Salah satunya curah hujan yang terlalu tinggi dan dalam waktu yang panjang, dia bisa menyebabkan tanah menjadi asam. Yang pertama. Yang kedua, akibat dari pemupukan. Pupuk-pupuk tertentu itu bisa mengasamkan tanah. Salah satu contoh adalah pupuk ZA. Pupuk ZA yang diberikan secara terus-menerus ke tanah akan menurunkan pH tanah. Nah, barangkali sekedar itu yang dapat saya sampaikan tentang pH. Yang jelasnya pH sejatinya itu rentangnya 1 sampai 14. Itu sejatinya 1 sampai 14. Tetapi di tanah-tanah pertanian tidak ada tanah yang ber-pH 1. Itu yang ada di laboratorium lah ya, larutan-larutan tertentu yang ada di laboratorium. Karena kalau pH-nya di bawah 2, jangankan tanaman Pak, logam ini ketika kita masukkan ke dalam asam ini akan hancur, terkorosi. Yang ada di pertanian itu antara 3 sampai 8. Disitulah rentang pH di tanah-tanah pertanian di Indonesia. Terima kasih, semoga video ini dapat bermanfaat bagi insan pertanian yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas Mejua-jua.